Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sekarang mengalami pandemi COVID-19 dan tidak diperbolehkan kemana-mana, banyak pemberi lowongan kerjaan menggunakan media online untuk mencari karyawan. Begitupun kita pencari pekerjaan, kita harus mencari informasi lowongan pekerjaan lewat media online. Di dalam membuat surat lamaran pekerjaan, sekarang kita tidak perlu menggunakan laptop atau komputer lagi. Hanya menggunakan HP sudah bisa. Syarat yang harus kita miliki adalah memiliki koneksi internet di HP tersebut. Di video ini saya memberikan informasi tentang bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan dan CV menggunakan HP atau smartphone. Kita langsung saja ikuti langkah-langkahnya di video ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah masuk Play Store, kemudian kita ketik lamaranku. Kemudian kita install. Sambil menunggu, lalu kita buka. Kita pilih bahasa Indonesia. Di situ kita akan diberikan informasi tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi lamaranku. Pertama, kita harus mengisi biodata terlebih dahulu, karena jika biodata dan yang lainnya belum kita isi, dalam membuat surat lamaran pekerjaan dan CV nanti akan terganggu. Sekarang kita isi biodata kita, mulai nama lengkap sampai yang paling bawah, tanda tangan. Di situ kita bisa isi dengan benar dan lengkap. Selain data diri kita secara umum, kita juga bisa menambahkan media sosial yang kita punya, supaya dalam menghubungi kita akan lebih mudah. Contohnya kita bisa masukkan Facebook, Twitter, Instagram. Setelah itu kita simpan. Biodata tadi akan otomatis mengisi ketika kita dalam membuat CV atau surat lamaran kerja. Setelah kita mengisi biodata, sekarang kita mengisi pendidikan. Kita bisa mengisi mulai dari sekolah dasar sampai sekolah tingkat atas. Dan jika kalian kuliah, juga bisa diisi di mana tempat kalian dalam menempuh pendidikan.
kita harus mengisinya dengan benar. Setelah kita mengisi riwayat pendidikan, kita ke langkah selanjutnya, yaitu mengisi pengalaman kerja. Bagi kalian yang sudah pernah bekerja, bagi yang belum, tidak perlu diisi. Kemudian langkah berikutnya adalah keahlian. Kita bisa mengisi tentang keahlian kita. Di dalam keahlian, kalian bisa mencantumkan Microsoft Excel, Microsoft Word. Di situ kalian bisa memberikan bintang sesuai kemampuan kalian sendiri. Terus kita menuju ke prestasi. Selama kalian sekolah, prestasi apa yang pernah kalian dapat bisa dicantumkan di situ. Langkah selanjutnya adalah seminar dan pelatihan. Biasanya setiap sekolah menengah kejuruan dapat pelatihan sistem ganda atau PSG. Untuk bahasa, selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris sekarang sangat dibutuhkan. Jika kalian mampu, bisa kalian cantumkan juga dan beri berapa bintang. Setelah itu kita menuju organisasi. Waktu sekolah biasanya ada organisasi intrasekolah atau OSIS. Jika kalian pernah ikut, bisa dicantumkan. Untuk hobi, setiap orang pasti mempunyai hobi, bisa dicantumkan juga. Contohnya sepak bola, nonton film,
main internet, main game. Jadi jangan sampai salah waktu mengisi pada menu utama, mulai dari biodata. Di sini secara lengkap bisa diisi, juga bisa ditambah ya. Di dalam biodata ada media sosial, Anda juga punya. Soalnya nanti ini otomatis langsung masuk. Ada pendidikan, pengalaman, keahlian lainnya. Ini di sini ada prestasi, seminar, bahasa, organisasi, hobi, dan pengaturan. Untuk membuat CV atau data pribadi, kita bisa memilih salah satu dari template yang ada di sini. Contohnya kita akan milih yang ini. Pertama kita masukkan pendidikan. Kita letakkan paling atas. Kenapa sudah ada isinya? Karena tadi kita sudah mengisi di menu utama. Jadi waktu mengisi pada menu utama, kita harus benar-benar sesuai dengan dokumen yang kita punya. Kedua, kita masukkan keahlian. Lalu pengalaman. Kemudian seminar. Lalu prestasi. Kita bisa masukkan organisasi. Masukkan bahasa. Dan yang terakhir kita bisa masukkan hobi. Kalau di tempat kalian masih belum ada gambar atau foto kalian bisa klik pada foto. Di situ kalian bisa memasukkan foto dari di mana folder kalian simpan. Contohnya kita ganti warna foto biru. Itu untuk tahun ganjil. Kalau foto berwarna latar belakang merah untuk tahun genap. Jadi di sini kita sudah selesai dalam membuat kurikulum vitae atau CV. Tinggal menyimpan. Kita ketik namanya CV. Di sini ada angka yang harus kita masukkan. Simpan. Untuk melihat hasilnya kita bisa buka menggunakan
Microsoft Word, bisa menggunakan PDF juga bisa. Contohnya kita menggunakan PDF. Sudah jadi bukan? Sekarang setelah kita membuat kurikulum vitae, sekarang waktunya kita membuat surat lamaran. Di sini kita sudah disediakan banyak pilihan surat lamaran. Sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Contohnya kita pilih yang sebelah sini, yang pertama. Di situ kita bisa lihat, kita tinggal merubah sedikit. Kita rubah menggunakan gambar pensil. Di situ ada yang harus kita teliti. Pertama, kita buat tanggal surat sesuai dengan tanggal waktu kita akan mengirim. Kemudian di sini ada nama PT yang kita rubah, kita klik. Di bagian sini, di bagian kemudian bagian ini merupakan data pribadi kamu. Kita bisa klik. Di situ kita bisa ubah kalau ingin merubahnya. Kalau tidak, kita kembali lagi. Di sini kita cari posisi apa yang kita inginkan. Setelah itu kita ketik proses, kita simpan surat lamaran, dan kita masukkan nomor yang ada di sebelah, simpan. Kita buka, bisa menggunakan Word atau PDF. Di situ kita bisa lihat sudah otomatis. Mudah bukan? Untuk mengirim kurikulum vitae dan lamaran melalui email, kalian bisa melihat di deskripsi atau video selanjutnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan memberikan informasi yang penting bagi kalian untuk melamar pekerjaan di masa pandemi ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikuti terus video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.